Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bincang-bincang masalah matematika ya, tentang fungsi, aturan fungsi. Ya, fungsi ini salah satu dasar untuk mempelajari matematika, himpunan dan fungsi. Nah, kalau pertama itu harus paham tentang himpunan, paham tentang fungsi, terus sebagai dasar untuk belajar yang lebih lanjut lagi. Nah, karena itu kita pelan-pelan belajar ya, sedikit demi sedikit karena durasi waktunya juga apa kami batasi ya, hanya waktu yang singkat. Aturan atau rumus fungsi. Jadi aturan untuk fungsi ini beda ya dengan relasi. Nah ini harus cermat belajar itu. Ya. Kita apa namanya harus hati-hati. Kalau misalnya gitu ya, aturan di relasi itu misalnya eh, kuadrat dari, karena aturan di relasi itu yang dilihat di domainnya kuadrat dari. Tapi kalau fungsi itu yang dilihat di bagian eh, daerah hasilnya atau kodomennya, sehingga aturannya menjadi di dalam fungsi itu aturannya akar dari, karena yang dilihat adalah yang bagian eh, daerah hasilnya. Nah, ini yang harus hati-hati. Para guru, para pelajar juga harus hati-hati. Ya, meskipun fungsi juga bisa didefinisikan dari relasi. Nah, ini kita lanjutkan. Ya, sebagai kelanjutannya sebenarnya kan kemarin awal-awalnya konsep fungsi itu pernah saya sampaikan juga kan. Nah, sekarang secara matematis itu misalkan F A ke B, jadi F itu suatu fungsi, jadi ada satu imbul semacam itu berarti untuk selanjutnya kita pandang ini sebagai suatu fungsi karena ini sudah kita misalkan F A ke B suatu fungsi. Oke, kita rekam di dalam pikiran kita B ini F A B ini fungsi ya. F dari A ke B fungsi. Berarti M memetakan X anggota A, X anggota A ini sebenarnya semua anggota A ke suatu Y anggota B ke suatu dan dikatakan Y untuk Y-nya itu adalah peta X oleh F. Ini matematika ini memikirkan semacam ini aja ya perlu anu ya, perlu hati-hati, perlu pemikiran yang mendalam itu ya bagi para siswa yang belajar matematika. Memetakan X artinya ini sebenarnya memuat kata semua ke suatu Y anggota B. Kata suatu bisa juga semua, bisa satu. Nah, ini harus pemikiran mendalam. Dan dikatakan Y ini adalah peta X oleh F. Y-nya peta X oleh F. Jika peta X oleh F ini dinotasikan dengan Fx, petanya itu Fx, maka Y peta X oleh F sama artinya dengan F itu X ke Fx. Ya, kan ini Y, ke Y ya. Atau Y-nya sama dengan Fx kan, ke Y. Y-nya sama dengan Fx. Unsur X sendiri disebut prapeta dari Y, prapeta. Nah, ini kalau kita lihat di ilustrasi itu X ke Fx. Nah, ini fungsinya F dari A ke B, Fx, X ke Fx. Nah, X ini prapeta. Kalau Fx adalah peta. Atau Y, ini peta, ini prapeta. Nah, itu saya gambar lagi, ini gambarnya saya bawa ke
slide berikutnya ini. Himpunan A disebut daerah asal, jadi ini daerah asal atau domain, dan B disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, pada fungsi F dari A ke B ini membacanya juga ya, lalu jangan dibaca seperti kemarin ada ya F.2 A tanda panah B, kan? F dari A ke B. Ini fungsi F ini dari A ke B, dari himpunan A ke B maksudnya kan. Setiap anggota A memiliki tempat satu kawan di B, tetapi tidak disyaratkan semua anggota B memiliki prapeta di A. Tuh. Ya, jadi setiap anggota B ini tidak disyaratkan memiliki prapeta. Jadi tidak habis nanti. Maka nanti ada range ya. Himpunan semua peta oleh F di B disebut daerah hasil atau range. Ya, jadi dinotasikan dengan range F-nya itu diindeks di agak ke bawah ya, range F. Dengan perkataan lain, range F adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota-anggota B yang memiliki prapeta di A. Padahal tidak semuanya kan tadi. Jadi jelas range F itu himpunan bagian atau sama dengan B, bisa habis, bisa semuanya ya. Ketika nanti sama dengan B, bisa himpunan bagian sejati RF, himpunan bagian sejati dari B. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini untuk relasi, ada suatu relasi ya, yang di relasi F A ke B belum terdefinisi secara lengkap sebelum diketahui aturannya atau formulanya. Sering disebut definisinya, jadi aturannya itu. Sebagai contoh, kalau relasi ada diagram di samping, aturannya adalah kuadrat dari ini kan. Kalau 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3. Namun ini perlu perhatikan ini. Namun jika dalam fungsi yang dilihat adalah daerah hasilnya. Jadi yang dilihat di sini. Itu. Karena itu di diagram A dirumuskan dengan notasi fungsi. Ini kalau dengan fungsi itu akar dari. Karena yang dilihat adalah daerah hasil. Jadi 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9. Maka rumusnya menjadi gini. X dipetakan ke akar X. Jadi X ini 9 dipetakan ke 3 akar X, akar 9 begitu. Nah, ini harus hati-hati ya para guru dan para siswa untuk masalah ini. Ya. Daerah asal fungsi adalah 149. Ini 149 namanya daerah asal. Dan daerah kawannya 1, 2, 3, 4, 5 ini daerah kawannya. Berdasarkan rumus ini kita dapat mencari setiap peta dari anggota A. Tadi F1 sama dengan 1 akar 1. Ya. F4 akar 4. Karena ini masukkan rumus ini. Ya. F9 akar 9, 3. Daerah hasilnya 1, 2, 3. Jadi hanya daerah hasilnya 1, 2, 3 ini saja. Jika diamati dan diperhatikan, ya tentu RF itu bagian dari B. Ini bagian dari himpunan B. Yaitu daerah hasil. Ya, adalah himpunan bagian dari daerah kawan. Nah, coba diskusikan ya dengan kalau di rumah ya dengan keluarga dan siapa saja dengan temanmu untuk memberi contoh fungsi F dari A ke B sehingga RF sama dengan B. Ini berpikir sedikit aja nih, itu. Ya. Pada fungsi F A ke B, kedua himpunan A dan B pada dasarnya sebarang himpunan. Jadi pada prinsipnya sebarang himpunan. Nah, untuk yang belajar di awal-awal ya bilangan real, bilangan-bilangan ya gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya bilangan saja, jadi semuanya. Tapi kita waktu belajar ya himpunan bilangan-bilangan gitu aja. Jadi banyaknya anggota A atau B dapat hingga atau tak hingga, dapat terhitung atau tak terhitung. Jadi ada yang hingga itu terhitung, ya dapat dibilang ya 1, 2, 3 gitu ya.
Itu ada yang tidak terhitung. Jadi karena seperti bilangan R itu kan padat itu ya gitu. Nah, sebagai contoh F A ke B dengan A sama dengan R, B sama dengan R-nya hanya bilangan real, B bilangan real, dan R adalah himpunan semua bilangan real gitu ya. Nah, misalnya disebutkan fungsi sebagai berikut. F dari R ke R, E ke 2X plus 3. Lah ini untuk yang tak terhitung ini ya, jadi tak berhingga anggotanya. X-nya tak berhingga ini anggotanya. Di daerah hasilnya juga tak berhingga juga. Fungsi ini memetakan setiap anggota R, domain, ke R, kodomain. Pastikan ini R-nya kan ada dua, R domain, R kodomain. Dengan aturan E ke Fx sama dengan 2X plus 3. Yang diperhatikan di 2X plus 3-nya di kodomain kan. Misalnya negatif 1 ya ke 1, 0 ke 3, gitu tinggal masukkan ke sini. 0 ke 3, ya, lalu 1 ke 5 dan sebagainya. Penulisan ini singkat disajikan dengan F. Nah, ini ya, daripada pakai 1 ke 1 ini F negatif 1 sama dengan 1, F0 sama dengan 3 gitu, dan seterusnya. Nih, ini contoh untuk RF sama dengan B. Mengapa ini RF sama dengan B? Lah itu cari alasannya supaya bisa berpikir kritis dan kreatif ya. Nah, terima kasih. Selamat belajar. Ya, tidak banyak yang saya sampaikan, tapi kalau itu dipelajari dengan lebih lebih baik itu ya, itu akan ada ilmu di situ, ilmu matematika. Ya, jadi yang hubungan antara relasi dan fungsi, aturannya, bagaimana menulis notasinya, ya, ya sedikit-sedikit begitu, karena kita tidak di kelas ya, di kelas seperti ini siapa saja bisa belajar ya di seluruh Indonesia belajar atau bahkan internet ya, silakan di dunia. Terima kasih, sekian saja. Ini saya coba stop sharing ya itu. Sehingga kembali ke sini ketemu dengan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau bermanfaat ya saya bersyukur dan masih memberi kontribusi kebaikan pada kita semua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.